Ada sebuah kota di dunia ini yang kelihatannya sangat normal. Ada supermarket, ada sekolah, ada restoran, bar, dan bioskop. Ada kantor pos, kantor wali kota, dan perpustakaan. Bedanya, kota ini berada di 78 derajat lintang utara. Hanya sekitar 1.300 km dari kutub utara. Dan kota ini punya beberapa peraturan yang tidak akan kamu temukan di tempat lain manapun di dunia. Pertama, jika kamu meninggalkan batas kota, kamu wajib membawa senjata. Karena beruang kutub lebih banyak dari manusia di sini. Dan beruang kutub tidak kenal kompromi. Kedua, jika kamu sakit parah dan tidak bisa disembuhkan di sini, kamu harus pergi. Karena di kepulauan ini tidak ada fasilitas untuk menghadapi kematian yang berkepanjangan. Ketiga, jika kamu hamil mendekati persalinan, kamu harus pergi juga. Karena tidak ada fasilitas untuk melahirkan di sini. Kamu tidak boleh mati di Svalbard. Kamu tidak boleh lahir di Svalbard. Tapi 2.500 orang memilih untuk tinggal di sini. Dan setelah kamu mengenal Svalbard, kamu mungkin akan mengerti mengapa. Svalbard adalah kepulauan Arktik yang secara resmi masuk dalam wilayah kerajaan Norwegia, tapi dengan status yang sangat tidak biasa. Yang akan kita bahas nanti, kepulauannya terdiri dari beberapa pulau besar, dengan Spitsbergen sebagai yang terbesar dan satu-satunya yang berpenghuni permanen. Luas total sekitar 62.000 km persegi, lebih besar dari Denmark. Tapi yang dihuni hanya sebagian kecilnya. Kota utama, Longyearbyen, adalah pemukiman terbesar dengan sekitar 2.400 penduduk. Ada juga pemukiman Rusia, Barentsburg, dengan sekitar 400 orang, sisa dari era Soviet ketika Uni Soviet punya operasi penambangan batu bara di sini. 78 derajat lintang utara. Matahari tidak terbenam selama 4 bulan penuh di musim panas. Polar day, siang tanpa akhir. Dan tidak terbit selama 3 bulan penuh di musim dingin. Polar night, malam tanpa batas. Siapa yang tinggal di sini? Jawabannya mengejutkan, hampir siapa saja. Svalbard punya salah satu kebijakan imigrasi paling bebas di dunia, warga negara. Dari hampir semua negara bisa tinggal dan bekerja di sini tanpa visa, tanpa izin tinggal, tanpa birokrasi yang rumit. Akibatnya, Longyearbyen dihuni oleh orang-orang dari lebih dari 40 negara berbeda. Peneliti dari Rusia, Norwegia, dan Amerika tinggal berdampingan. Ada keluarga dari Thailand yang menjalankan restoran. Ada dokter dari Jerman. Ada warga Indonesia, ya, Indonesia, yang bekerja di hotel dan industri wisata setempat. Mengapa kamu tidak boleh mati di Svalbard? Ini dimulai dari sebuah penemuan pada tahun 1998. Para peneliti menggali pemakaman lama di Longyearbyen, tempat penguburan para penambang batu bara yang meninggal di awal abad ke-20, dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Virus influenza Spanyol yang membunuh puluhan juta orang di seluruh dunia pada 1918 masih aktif dan dapat diekstraksi dari jaringan tubuh yang telah membeku selama 8 dekade. Tanah di Svalbard membeku secara permanen, permafrost, yang berarti tubuh yang dikuburkan tidak terurai seperti di tempat lain. Mereka tetap terjaga, diawetkan secara alami oleh suhu yang tidak pernah naik di atas 0. Sejak penemuan itu, pemerintah Norwegia melarang penguburan baru di Svalbard. Jika kamu meninggal di sini karena usia atau penyakit, jenazahmu harus dibawa ke daratan Norwegia. Tapi ada dimensi lain yang lebih filosofis. Svalbard tidak punya infrastruktur untuk merawat orang yang sekarat dengan layak. Tidak ada panti jompo, tidak ada perawatan paliatif.
Jika kondisimu memburuk ke titik yang tidak bisa lagi ditangani oleh klinik kecil Longyearbyen, pemerintah akan dengan sopan memintamu untuk pindah. Di Svalbard, jika hidupmu sudah tidak bisa lagi produktif, dalam artian yang sangat pragmatis, tempat ini bukan untukmu. Kedengarannya dingin, tapi ada logika yang tidak bisa diabaikan. Di tempat yang begitu terpencil, setiap sumber daya terbatas, setiap evakuasi medis darurat memerlukan helikopter yang terbang di cuaca Arktik yang berbahaya. Svalbard bukan negara kesejahteraan. Ini adalah pos terdepan. Mengapa kamu tidak boleh lahir di Svalbard? Lebih sederhana, tidak ada fasilitas persalinan. Rumah sakit Longyearbyen adalah klinik kecil yang bisa menangani keadaan darurat, tapi tidak dilengkapi untuk kelahiran yang kompleks. Perempuan yang hamil dianjurkan, bukan secara hukum diwajibkan, tapi sangat dianjurkan untuk kembali ke Norwegia daratan beberapa minggu sebelum tanggal perkiraan lahir. Akibatnya, secara teknis, seseorang yang lahir di Longyearbyen bisa dihitung dengan jari satu tangan dalam beberapa dekade terakhir. Svalbard adalah tempat di mana kamu tidak menemukan orang yang bisa menyebut tempat ini sebagai kota kelahiran mereka. Beruang kutub. Ini bukan metafora. Ini bukan peringatan yang berlebihan. Ada sekitar 3.000 beruang kutub di Kepulauan Svalbard, lebih dari jumlah manusianya. Dan tidak seperti kebanyakan hewan liar yang belajar menghindari manusia. Beruang kutub tidak pernah mengembangkan rasa takut itu. Mereka adalah predator puncak yang tidak punya pengalaman evolusi dengan makhluk yang lebih berbahaya dari mereka. Membawa senjata di luar batas kota bukan pilihan. Ini adalah kewajiban hukum. Tapi bagaimana rasanya benar-benar tinggal di sini? Anak-anak Svalbard pergi ke sekolah seperti anak-anak dimanapun. Mereka belajar matematika, ilmu pengetahuan, dan seni. Bedanya, di Svalbard, guru yang mengawal kunjungan lapangan membawa senapan. Bukan karena situasinya berbahaya secara umum, tapi karena beruang kutub bisa muncul kapan saja, di mana saja, tanpa pemberitahuan. Kendaraan utama di musim dingin bukan mobil, tapi snowmobile. Jalan-jalan utama diterangi lampu selama bulan-bulan polar night, karena tanpa itu, kota bisa kehilangan orientasi total dalam kegelapan yang berlangsung selama 3 bulan. Polar night, 3 bulan tanpa matahari, adalah ujian mental yang nyata. Bukan hanya soal gelap. Ini tentang kehilangan ritme sirkadian yang selama ini kita asumsikan sebagai sesuatu yang permanen. Tubuh manusia tidak dirancang untuk ini. Klinik kesehatan di Longyearbyen secara aktif memonitor penduduk selama bulan-bulan ini untuk gejala-gejala seasonal affective disorder. Tapi ada juga yang lain, Polar Day. 4 bulan di mana matahari tidak pernah terbenam, di mana tengah malam terasa seperti siang hari karena secara teknis memang siang hari, di mana pesta bisa berlangsung sampai pukul 3 pagi dan semua orang masih berenergi karena otak mereka mengira itu masih sore. Dan ada aurora borealis. Di musim dingin, di antara kegelapan kutub, langit Svalbard menjadi kanvas untuk pertunjukan cahaya yang tidak bisa ditiru oleh teknologi apapun. Hijau, merah, ungu, dan putih bergerak di atas kepulauan yang membeku dalam keheningan. Ada orang yang datang ke Svalbard untuk 1 musim, berencana pergi, dan tidak pernah benar-benar bisa pergi. Bukan karena terjebak, tapi karena ada sesuatu tentang ekstrimnya tempat ini, yang setelah kamu rasakan, membuat tempat-tempat lain terasa terlalu biasa. Tapi karena ada sesuatu tentang ekstrimnya tempat ini yang, setelah kamu rasakan, membuat tempat-tempat lain terasa terlalu biasa. Tapi, ada dimensi lain dari Svalbard
yang tidak bisa diabaikan. Dan ini bukan yang paling menyenangkan untuk dibahas. Svalbard adalah salah satu tempat di bumi yang paling cepat menghangat akibat perubahan iklim. Rata-rata, suhu di Svalbard naik 3 hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan rata-rata global. Dalam 50 tahun terakhir, suhu rata-rata di kepulauan ini sudah naik lebih dari 4 derajat Celcius. Di musim dingin, kenaikannya bahkan lebih ekstrim. Apa artinya itu secara konkret? Gletser-gletser yang menjadi identitas visual Svalbard sedang mundur. Beberapa sudah menyusut secara dramatis dalam satu generasi saja. Ada gletser yang dalam foto hitam putih awal abad ke-20 terlihat memenuhi seluruh lembah. Hari ini menyisakan sepertiga dari ukuran aslinya. Permafrost yang selama ini menjaga Svalbard dalam keadaan beku mulai mencair di beberapa lapisan. Dan ini adalah masalah yang lebih besar dari yang terlihat. Ingat jenazah yang diawetkan oleh permafrost yang mengandung virus influenza 1918. Ketika permafrost mencair, apa yang ada di dalamnya bisa terlepas kembali ke permukaan. Para ilmuwan memperingatkan bahwa patogen-patogen yang sudah ribuan atau bahkan jutaan tahun tersimpan beku bisa kembali aktif seiring mencairnya. Arktik. Svalbard bukan hanya korban dari perubahan iklim. Ia adalah cermin yang memperlihatkan kepada seluruh dunia apa yang terjadi ketika planet menghangat dengan kecepatan yang tidak bisa disangkal dalam bentuk yang bisa dilihat, diukur, dan difotografikan dari tahun ke tahun. Itulah mengapa ada lebih dari 30 institusi penelitian internasional yang beroperasi di Svalbard. Bukan hanya karena tempatnya indah, tapi karena Svalbard adalah laboratorium alam yang paling sensitif di bumi untuk memahami apa yang sedang terjadi pada planet kita. Tapi karena Svalbard adalah laboratorium alam yang paling sensitif di bumi untuk memahami apa yang sedang terjadi pada planet kita. Di antara semua yang ada di Svalbard, ada satu hal yang mungkin adalah yang paling penting bagi seluruh umat manusia. Di dalam sebuah gunung di luar Longyearbyen, ada sebuah ruangan yang dijaga pada suhu minus 18 derajat Celcius. Di dalamnya, tersimpan lebih dari 1,3 juta sampel benih dari hampir setiap tanaman pangan yang pernah dibudidayakan oleh manusia. Ini adalah Svalbard Global Seed Vault. Dan tujuannya sederhana dan menakutkan sekaligus. Menyimpan cadangan kehidupan tanaman bumi untuk digunakan jika terjadi bencana yang menghapus atau merusak koleksi benih di tempat lain. Perang, pandemi, bencana alam berskala besar, kegagalan sistem pangan global, apapun yang bisa menghancurkan cadangan benih di tingkat nasional atau regional, Svalbard ada di sana sebagai backstop terakhir. Pada 2015, sebagian dari benih yang disimpan di sini ditarik kembali oleh Suriah untuk menggantikan koleksi benih nasional Suriah yang hancur akibat perang saudara. Itu adalah pertama kalinya penarikan dilakukan sejak Vault dibuka pada 2008. Svalbard adalah tempat di mana kamu tidak boleh mati. Tapi, Svalbard juga adalah tempat di mana seluruh peradaban tanaman manusia disimpan agar tidak mati. Ada ironi yang indah dalam itu. Svalbard adalah tempat yang mengajarkan tentang batas-batas. Batas fisik. Di sini, bumi benar-benar terasa seperti batas. Di sebelah utara, tidak ada lagi tanah yang berpenghuni. Hanya es, laut, dan kutub utara yang sendiri. Batas biologis, tubuh manusia tidak dirancang untuk tempat ini. 3 bulan tanpa matahari, 4 bulan tanpa gelap. Beruang kutub di balik setiap bukit. Dan tetap, manusia memilih untuk ada di sini. Batas administratif. Di tempat ini,
Aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia di tempat lain tidak sepenuhnya berlaku. Tidak perlu visa. Boleh mati, tapi tidak boleh dikuburkan. Boleh tinggal, tapi tidak boleh sakit terlalu parah. Boleh ada, selama kamu bisa merawat dirimu sendiri, dan batas waktu. Gletser-gletser yang telah ada selama ribuan tahun sedang mundur dalam hitungan dekade. Permafrost yang menjaga rahasia ribuan tahun sedang mencair. Svalbard yang kita kenal hari ini, dengan es-esnya, dengan gletser-gletsernya, dengan suasana Arktik yang belum sepenuhnya terjamah, tidak akan sama dalam 50 tahun. Itu adalah kenyataan yang sulit. Dan Svalbard, lebih dari tempat manapun di bumi, memperlihatkan kenyataan itu dengan cara yang tidak bisa disangkal. Tapi ada juga ini, di dalam gunung yang sama yang sedang dihangati oleh planet yang memanas, ada 1,3 juta sampel benih yang dijaga pada suhu minus 18. Manusia yang membangun ruangan itu tahu bahwa bencana bisa terjadi, bahwa yang kita miliki hari ini bisa hilang besok, dan mereka memilih untuk mempersiapkan. Svalbard mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang aneh dan mengagumkan sekaligus. Kita membangun kota di tempat yang tidak dirancang untuk kita. Kita membuat peraturan tentang kematian dan kelahiran. Kita menyimpan cadangan benih seluruh peradaban di dalam gunung yang membeku. Dan kita terus hidup di sana, di ujung dunia, di bawah aurora yang bergerak di atas kepala kita. Svalbard adalah bukti bahwa dunia ini masih punya tempat-tempat yang tidak sepenuhnya bisa dipahami dari jarak jauh, yang harus didengar kisahnya agar terasa nyata. Di channel ini, itulah yang kita coba lakukan. Membawa tempat-tempat itu sedikit lebih dekat ke layar kamu. Satu video dalam satu waktu. Jika ada tempat lain yang ingin kamu jelajahi bersama, tinggalkan di komentar. Subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.